Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membagikan hasil kerja kami, yaitu tentang mini project kalkulus. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Jessica Maselias dengan NIM 07241046. Saya Ahmad Yanur Pandi dengan NIM 07241010. Baik, saya Febi Nurul Sakina dengan NIM 07241098. Saya Aprilia Pasyantoni, NIM 07241018. Perkenalkan, saya Romeo Azani, NIM 07241095. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juki Fatih dengan NIM 16241033. Dan satu teman kami berhalangan hadir, yaitu Afita Elizabeth Shalom Sinaga dengan NIM 07241006. Oke, jadi kita masuk dalam soal, yaitu tentang menikmati kopi terbaik. Berdasarkan suatu penelitian, panas air optimal untuk menyeduh kopi adalah antara 90 derajat Celcius dan 96 derajat Celcius. Sedangkan kondisi ideal kopi setelah diseduh untuk dinikmati adalah saat temperaturnya antara 50 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Barista menyeduh kopi dengan air yang temperaturnya 95 derajat Celcius dalam ruangan bertemperatur 25 derajat Celcius pada pukul 7 WITA. Laju penurunan temperatur kopi mengikuti hukum pendinginan Newton. Laju perubahan temperatur benda sebanding atau berbanding lurus dengan beda temperatur benda tersebut dengan temperatur lingkungan sekitarnya, atau dapat ditulis menjadi persamaan diferensial. Diketahui dt per dt sama dengan K dalam kurung T min T lingkungan. Persamaan tersebut akan mempunyai solusi T dalam kurung T sama dengan T0 tambah AE pangkat KT. Jadi masuk dalam soal, yaitu soal nomor 1. Jika setelah 10 menit temperatur kopi turun menjadi 75 derajat Celcius, tentukan waktu agar barista dapat menghidangkan kopi pada temperatur ideal. Soal nomor 2. Jika suhu ruangan diturunkan menjadi 24 derajat Celcius atau 23 derajat Celcius, apakah barista membutuhkan waktu lebih lama atau lebih cepat untuk menghidangkan kopi? Bagaimana jika suhu ruangan dinaikkan? Dengan menggunakan nilai A yang sama pada jawaban nomor 1. Nomor 3, tentukan polinom Maclaurin berderajat 5,6 dan 7 untuk fungsi T dalam kurung T pada hasil nomor 1. Kemudian sketsa grafik T dalam kurung T bersamaan dengan P5, P6, dan P7. Oke, baik. Dapat diketahui seperti pada gambar, yaitu rumusnya T dalam kurung T kecil sama dengan T ruangan ditambah AE pangkat KT, di mana T dalam kurung T kecil tersebut yaitu suhu kopi setelah waktu T menit, dan T ruangan yaitu suhu ruangan senilai 25 derajat Celcius. T nolnya atau T awalnya yaitu suhu awal dari kopi senilai 90 derajat Celcius. A yaitu beda suhu awal dan suhu ruangan, yaitu dengan rumus A sama dengan T awal dikurang dengan T ruangan. Selanjutnya A menggunakan rumus T awal kurang T ruangan, yaitu 90 derajat dikurang dengan 25 derajat menghasilkan 75 derajat Celcius. Dan K yaitu konstanta yang menentukan seberapa cepat kopi mendingin. Selanjutnya
dapat diketahui seperti gambar untuk penyelesaian soal pada nomor 1 itu yang awal dikerjakan pertama untuk mencari nilai K-nya. Untuk mencari nilai K-nya tersebut digunakan rumus T kecil atau waktu sama dengan 25 ditambah 70E KT, di mana 75 yang diketahui tersebut yang sudah diketahui dari A yaitu dimasukkan ke dalam rumus tersebut, di mana dengan waktu 10 menit seperti pada soal, yaitu T dalam kurung waktu 10 menit sama dengan 25 ditambah 75E pangkat 10K, di mana E senilai 10K ini merupakan sama dengan 50/70 disederhanakan menjadi 5/7, dan 10K sama dengan ln 5/7 senilai dengan min 0,0336. Selanjutnya, untuk mencari waktu saat kopi ideal, di mana seperti pada soal diberitahu yaitu waktu ideal kopi yaitu 60 derajat dan 50 derajat. Untuk mencari waktu saat kopi ideal digunakan rumus T dalam kurung waktu sama dengan 25 ditambah dengan 70E pangkat min 0,0336 T. Dan untuk 60 derajat Celciusnya digunakan waktu tersebut yaitu 60 derajat Celcius sama dengan 25 ditambah dengan 70E pangkat min 0,0336 T, di mana E min 0,0336 T ini sama dengan 35/70. Jadi dapat 35 ini tuh dari pengurangan perpindah ruasan dari 60 kurang dengan 25 yang menghasilkan 0,5. Jadi T sama dengan ln 0,5 per min 0,0336 yang menghasilkan 20,62 T. Dan untuk 50 derajat Celcius yaitu dimasukkan waktunya 50 derajat Celcius sama dengan 25 ditambah dengan 70E pangkat min 0,0336 T, yaitu E pangkat min 0,0336 T menghasilkan 25/70 yang didapat hasil T atau waktunya ini 30,64 T. Dari soal pertama dapat disimpulkan bahwa model pendinginan eksponensial yang diberikan oleh fungsi suhu yaitu T dalam fungsi waktu sama dengan 25 plus 70E pangkat KT, dengan informasi bahwa suhu kopi T10 sama dengan 75 derajat Celcius diperoleh bahwa nilai konstanta K sama dengan negatif 0,0336. Dengan memasukkan nilai K ke dalam persamaan, diperoleh model suhu kopi seiring waktu, yaitu T dalam fungsi waktu sama dengan 25 plus 70E pangkat negatif 0,0336 T. Dengan demikian, waktu ideal untuk menikmati kopi berada antara menit ke 20, 62 dan menit ke 30, 64. Atau sekitar 10 menit waktu ideal untuk minum kopi sebelum suhunya menjadi terlalu dingin. Lalu untuk penyelesaian masalah pada soal nomor 2, yaitu gunakan hukum pendingin Newton yang digunakan pada soal nomor 1, yaitu rumusnya T dalam kurung waktu sama dengan T ruangan ditambah AE pangkat KT. Lalu hitung nilai A untuk setiap suhu lingkungan baru. A sama dengan T0 dikurang T ruangan. Jadi A itu sama dengan 95 derajat Celcius dikurang 24 derajat Celcius sama dengan 71 derajat Celcius. A sama dengan 95 derajat Celcius dikurang 23 derajat Celcius sama dengan 72 derajat Celcius. Lalu kita hitung nilai T
untuk masing-masing suhu lingkungan dengan memasukkan nilai K yang diperoleh dari rumus 1 tadi, yaitu senilai min 0,0336. Lalu untuk suhu lingkungan 24 derajat Celcius, A sama dengan 95 derajat Celcius dikurang 24 derajat Celcius sama dengan 71 derajat Celcius. Lalu untuk 60 derajat Celcius, yaitu 60 dikurang 24 sama dengan 36, dan T sama dengan 1 per min 0,0336 ln 36 per 71 sama dengan min 0,7133 per min 0,0336 sama dengan 21,22 menit. Lalu untuk 50 derajat, yaitu 50 dikurang 24 sama dengan 26, T sama dengan 1 per min 0,0336 ln 26 per 71 sama dengan min 1,0041 per min 0,336 sama dengan 29,88 menit. Baik, jadi kesimpulan pada pemecahan masalah pada nomor 2 yaitu nilai A bertambah sedikit jika suhu ruangan lebih rendah, karena selisih awal antara suhu kopi dan suhu ruangan lebih besar. Waktu yang diperlukan untuk mencapai suhu tertentu, misalnya 60 derajat Celcius atau 50 derajat Celcius, akan sedikit lebih cepat di ruangan yang suhunya lebih rendah. Hal ini karena gradien suhu atau perbedaan suhu lebih besar, sehingga laju pendinginan lebih cepat. Secara praktisnya itu, di ruangan 24 derajat Celcius, kopi dibutuhkan 20,8 menit untuk turun ke 60 derajat Celcius, dan dibutuhkan 29,89 menit untuk turun ke 50 derajat Celcius. Yang kedua, di ruangan 23 derajat Celcius, kopi butuh waktu lebih cepat, yaitu 19,81 menit ke 60 derajat, dan dibutuhkan 29,19 menit ke 50 derajat Celcius. Oke, baik, kita lanjut ke soal terakhir pada tugas ini, yaitu penyelesaian masalah pada nomor 3 nih. Nah, nomor 3 kita menggunakan langkah pertama. Langkah pertama kami yaitu identifikasi fungsi yang akan didekati, yang dimana rumusnya itu T sama dengan 25 plus 70 eksponen pangkat minus 0,0336 T. Yang dimana nilai 25 adalah suhu ruangan konstanta, 70 ada selisih suhu awal kopi terhadap suhu ruangan, dan eksponensialnya E pangkat minus 0,0336 T adalah bentuk fungsi keseluruhan suhunya. Dimana langkah 2 kita gunakan rumus umum deret Maclaurin, yang dimana rumusnya itu Ft sama dengan F0 plus F aksen 0 kali T plus F aksen 0 per 2 faktorial kali T plus dan sebagainya. Dan untuk kita menggunakan fungsi eksponensialnya adalah eksponensial pangkat X sama dengan sigma N sama dengan 0 X pangkat N per N faktorial, yang dimana E pangkat minus 0,0336 T sama dengan T hingga sigma N sama dengan 0 minus 0,0336 pangkat N per N faktorial. Nah, setelah kita menggunakan rumus dari fungsi eksponensial tadi, pada orde 5, kita mendapatkan hasil yang dimana 95. Nah, 95 ini kita dapat dari rumus yang 25 plus 70 tadi. 95 dikurang 2,352 T, ini dapat dari orde pertama, terus plus 0,0395136 T pangkat 2, ini mana dapat dari orde kedua,
kurang 0,00044255232 T pangkat 3 dari orde ketiga plus 3,717439488 dapat dari orde keempat dan orde kelimanya itu minus 2,49811933593 kali 10 pangkat minus 8 T pangkat 5. Nah, kemudian kita lanjut mencari aproksimasi hingga orde ke-6-nya. Yang dimana orde ke-6 ini kurang lebih sama seperti orde kelima. Yang dimana kita tinggal menambahkan hasil dari orde ke-6-nya yaitu plus 1,3949682812416 kali 10 pangkat minus 10 T pangkat 6. Dan begitu pula juga aproksimasi hingga orde ketujuhnya juga kita tinggal nambahkan substitusi dari rumus fungsi eksponensial tadi di orde ketujuhnya, yang dimana orde ketujuh mendapatkan hasil minus 6,714944774995997 kali 10 pangkat min 13 T pangkat 7. Nah, dari soal nomor 3 tadi kita dapatkan kesimpulan yaitu fungsi suhu pendingin kopi yang berbentuk eksponensial yaitu T sama dengan 25 plus 70 eksponensial pangkat minus 0,0336 T dan menunjukkan suhu bagaimana suhu kopi itu menurun mendekati suhu ruangan 25 derajat Celcius sesuai dengan hukum pendinginan Newton untuk mempermudah perhitungan suhu pada waktu tertentu tanpa harus menghitung eksponensial secara langsung. Nah, fungsi ini didekati menggunakan deret Maclaurin. Dengan metode ini, fungsi eksponensial diuraikan menjadi deret polinomial hingga orde kelima, orde keenam, dan orde ketujuh. Setiap penambahan orde menghasilkan pendekatan yang semakin akurat terhadap nilai sederhana. Nah, polinom yang diperoleh memudahkan proses perhitungan suhu secara manual maupun numerik, sekaligus membuktikan bahwa deret Maclaurin efektif digunakan untuk mendekati fungsi eksponensial dalam persoalan pendinginan kopi. Nah, itulah yang dapat kami bahas dari kelompok 2 terkait proyek menikmati kopi terbaik. Semoga apa yang kami bisa sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan ilmunya bisa diterapkan oleh teman-teman juga. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Terima kasih.